341 dimensi alternatif, pil roh kelas Kaisar 2. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruangan di bagian terdalam ruangan itu. Di bagian terdalam itu ada ruang penyulingan pil. Ada tungku pil besar di tengahnya, dan ada deretan rak kayu di kedua sisinya. Ada beberapa botol pil di rak itu, juga beberapa harta karun alam. Namun, harta karun itu sudah kehilangan energi spiritualnya. Lagi pula, sudah lama sekali, dan dia tidak tahu apakah masih ada pil utuh di dalam botol pil itu. Saat melihat ruang alkimia, mata si Tingsue berkedip dan dia berkata pelan. Ini ruang alkimia. Aku pernah baca di buku bahwa selain membuat obat gen, ada juga alkimia. Namun, konon tingkat kesulitan alkimia lebih tinggi daripada membuat obat gen, jadi sangat sedikit ras yang memilih metode ini. Seharusnya ada pil di rak kayu ini. Mungkin ada beberapa yang cocok untuk kita. Mari kita cari. Mendengar ini, mata Rebecca berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi gembira. Lu Yuan juga melihat botol ramuan itu dengan rasa ingin tahu. Ketiganya mengeluarkan botol pil. Mereka bahkan tidak perlu membuka pil itu. Saat mereka mengambilnya, informasi tentang tanah asal akan terkirim. Pil tak berguna, pil tak berguna, pil tak berguna, pil tak berguna. Pil yang diambil Lu Yuan semuanya tak berguna. Jelas, semuanya tak berguna. Pada saat ini, Rebecca berteriak kaget. Ya, cepat ke sini dan lihat. Botol pil ini berguna. Lu Yuan dan si Tingsue menoleh dan melihat Rebecca memegang botol porselen putih di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum terkejut. Lu Yuan dan si Tingsue berjalan mendekat. Si Tingsue menerima botol porselen Rebecca. Matanya sedikit melebar, dan ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di matanya. Lu Yuan menatap si Tingsue dengan rasa ingin tahu. Tampaknya ramuan ini tidak biasa karena bisa membuat si Tingsue menunjukkan kegembiraan yang begitu jelas. Si Tingsue menyerahkan botol porselen itu kepada Lu Yuan. Lu Yuan mengambil botol porselen itu, dan informasi tentang tanah asal memasuki pikirannya. Pil roh surgawi, pil tingkat kaisar, setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan afinitas seseorang dengan kekuatan spiritual secara permanen, serta kecepatan penyerapan kekuatan spiritual dan efisiensi penggunaannya. Pil ini hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Kurung siku tutup, mata Lu Yuan membelalak. Pil tingkat kaisar, meningkatkan kecepatan penyerapan dan efisiensi kekuatan spiritual sudah dianggap meningkatkan bakat kultivasi seseorang. Tidak heran mereka berdua begitu bahagia. Lu Yuan sedikit kecewa. Bagi yang lain, ramuan ini sangat kuat, tetapi bagi Lu Yuan, itu tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, kecepatan penyerapan energi spiritualnya sudah sangat cepat. Bahkan jika dia menggunakan pil roh surgawi, dia mungkin tidak akan bisa meningkat banyak. Si Tingsue mengerutkan bibir merahnya, melihat botol porselen, dan berkata, "Mari kita lihat berapa banyak pil di dalamnya." Lu Yuan tertegun dan kembali sadar. Jika ada sedikit ramuan, maka dia harus melihat bagaimana cara mendistribusikannya. Lu Yuan membuka tutup botol porselen, dan aroma yang kuat keluar. Lu Yuan tidak merasakan apa-apa, tetapi si Tingsue dan Rebecca, yang berada di samping, merasakan bahwa kecepatan sirkulasi energi roh mereka telah meningkat pesat. Mereka berdua terkejut. Dia memiliki perasaan seperti itu hanya dengan menciumnya. Bagaimana jika dia memakannya? Ekspresi keinginan muncul di mata mereka. Lu Yuan menuangkan ramuan itu dan menemukan bahwa totalnya ada 5. Ramuan roh surgawi itu seputih salju, seukuran kuku jari, tetapi mengandung cahaya spiritual putih. Totalnya 5 pil, hebat. Kita bertiga bisa menggunakannya sekarang. Aku khawatir pilku tidak akan cukup. Rebecca tertawa. Tatapan si Tingsue berkedip, lalu dia berkata, "Rebecca, kamulah yang menemukan pil ini, jadi aku mau 2. 1 untukku dan 1 untuk adikku." Rebecca tertegun sejenak, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kita bertiga datang ke sini bersama-sama, jadi tentu saja kita menemukannya bersama. Ambil saja 2. Oh, benar, Yuan, apakah kamu akan memberikannya kepada saudari King He juga? Kamu juga bisa mengambil 2, aku hanya butuh 1. Lagi pula, 1 orang hanya bisa menggunakan 1. Si Tingsue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun begitu, harga pil roh surgawi sangat tinggi. Aku akan menggantinya dengan hal-hal lain." Rebecca tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, saudari Tingyu selalu baik padaku.
Pil ini pasti manjur untuknya. Tentu saja, aku tidak akan pelit. Lu Yuan menatap Rebecca dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan minum 2. Ya, Rebecca mengangguk. Lu Yuan menyimpan 2 pil roh surga itu. Dari 3 pil roh surga yang tersisa, Rebecca mengambil 1 untuk dirinya sendiri dan memberikan 2 sisanya kepada Si Tingsui. Si Tingsui mengangguk dan meminumnya. Lu Yuan tertawa. Oh, benar, Rebecca, aku punya persenjataan Geno Raja tingkat ketiga yang bisa kau gunakan. Apakah kau membutuhkannya? Nilai pil roh surga ini sangat tinggi. Lu Yuan memang ingin mendapatkan 1 untuk Li Qinghe, tetapi dia akan merasa tidak enak jika dia mengambilnya begitu saja. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bertiga menemukan pil roh surga bersama-sama, mereka seharusnya membaginya secara merata. Lu Yuan dan Si Tingsui telah mengambil 2 sementara Rebecca mengambil 1. Dia tetap harus memberinya kompensasi yang pantas diterimanya. Lu Yuan bahkan merasa bahwa dia telah memberi terlalu sedikit. Senjata Geno Raja peringkat 3 memang bagus, tetapi masih menjadi pertanyaan tentang apa yang dibandingkan dengannya. Pil yang dapat meningkatkan bakat seseorang secara permanen jauh lebih berharga daripada persenjataan Geno. Lu Yuan hanya dapat memberikan sedikit untuk saat ini dan memberikan kompensasi lain di masa mendatang. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Si Tingsui dan Rebecca terkejut. Mereka menatap Lu Yuan dengan heran. Rebecca berkata dengan heran, peralatan tingkat raja peringkat 3. Ah Yuan, kamu benar-benar memiliki barang yang bagus. 342 dimensi alternatif, pil roh kelas Kaisar 3. Lu Yuan tersenyum dan mengeluarkan jubah dan tongkat. Itu kebetulan merupakan alat yang sempurna untuk meningkatkan kekuatan teknik pertempuran elemen api. Di reruntuhan, Lu Yuan telah memperoleh banyak senjata Geno kelas Raja peringkat 3. Rebecca melihat persenjataan Geno, dan matanya tampak bersemangat. Bukannya keluarga mereka tidak mampu membelinya. Kaisar Pertempuran Iblis Putih adalah kaisar pertempuran, dan dia memiliki cukup banyak kristal roh. Namun, mampu membelinya dan cocok untuknya adalah 2 konsep yang berbeda. Senjata Raja level 3 adalah batas dari senjata Geno level 3. Itu langka, dan jika dilelang, banyak orang akan memperebutkannya. Rebecca menggertakkan giginya, lalu mengambil jubah dan tongkat itu. Dia menatap Lu Yuan dan tersenyum ramah. Kalau begitu aku tidak akan berdiri dalam upacara. Ya, Si Tingsui juga melihat jubah dan tongkat itu dengan iri. Melihat ini, Lu Yuan tersenyum dan berkata, aku punya tongkat di sini yang dapat meningkatkan kekuatan keterampilan tempur elemen es. Sebelum Lu Yuan bisa mengatakan apapun, Si Tingsui berkata, aku akan membelinya. Lu Yuan tersenyum, apakah kamu punya kredit? Apakah kamu menggunakan kredit untuk membelinya? Wajah Si Tingsui menegang, dan bibir merahnya bergerak. Tidak bisakah kristal spiritual? Aku berencana menggunakan kredit untuk membeli gen transcendent. Jarang bagi Lu Yuan melihat Si Tingsui dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Dia merasa itu agak menarik. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia mendapatkan sekitar 600.000 hingga 700.000 kredit setiap bulan. Sekarang kredit akademisnya mendekati 3 juta, sepertinya dia tidak kekurangan kredit akademis untuk saat ini. Kristal roh bisa, senjata Geno kelas Raja, 10 juta. Si Tingsui tidak menawar dan mengangguk. Kita akan melakukan pertukaran setelah kita meninggalkan tanah asal. Jika terjadi kecelakaan, kita mungkin mati di sini. Lagi pula, apa yang kita lakukan sangat berbahaya. Mendengar ini, Rebecca membeku dan buru-buru mengembalikan tongkat dan jubah yang baru saja diterimanya. Ah Yuan, kau bisa memberikannya padaku, setelah kita keluar. Lu Yuan memutar matanya dan terdiam. Namun, karena mereka berdua sudah mengatakannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah transaksi selesai, mereka bertiga terus mencari pil. Sayangnya, mereka tidak menemukan pil lain yang mereka miliki. Lagi pula, hanya ramuan tingkat kaisar yang bisa bertahan lama dan tetap berharga. Mungkin hanya ada 1 botol pil yang begitu berharga di sini. Setelah selesai mencari kamar masing-masing, Si Tingsui dan Rebecca tidak sabar untuk menggunakan pil roh surgawi untuk meningkatkan bakat mereka. Lu Yuan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ketiganya masing-masing menemukan kamar kosong dan menggunakan pil roh surgawi. Lu Yuan duduk bersila di kamarnya. Setelah meminum ramuan roh surgawi, dia langsung merasakan tubuhnya hangat dan kekuatan spiritualnya menjadi sedikit lebih aktif, tetapi kemudian hilang. Bagi Lu Yuan,
itu tidak banyak gunanya. Lu Yuan sudah menduga hal ini dan tidak terkejut. Setelah dia meninggalkan kamar, dua orang lainnya masih berada di kamar. Setelah menunggu beberapa jam, Si Tingsui dan Rebecca akhirnya keluar dari kamar mereka. Rebecca tersenyum lebar, dan bahkan Si Tingsui tersenyum tipis. Jelas bahwa pil roh surgawi sangat berguna bagi mereka. Baiklah, ayo kita cari Clara itu, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Si Tingsui dan Rebecca mengangguk. Pada saat ini, Si Tingsui tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Dia melirik pesan dari kristal komunikasi. Wajahnya menjadi dingin, dan hawa dingin menyebar di sekujur tubuhnya. Ada apa? Lu Yuan bingung. Ada apa? Ada dua jenius kobold yang telah mendirikan arena di luar gerbang kota Red Maple. Mereka mengoceh omong kosong dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di kota Red Maple yang dapat melawan mereka, kata Si Tingsui acuh tak acuh. Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum, begitu tangguh. Aku akan kembali dan melihatnya. MHM 343 Mortal Danger 1. Planet Bloodborne, dunia nyata. Di sebuah kastil hitam besar, cahaya putih menyala dan tubuh Hei Ming muncul. Masih ada rasa takut di matanya saat dia bersandar di tempat tidur dan terengah-engah. Setelah menenangkan napasnya, matanya berkedip dan wajahnya berubah ganas. Sialan, siapa manusia itu? Pria, pintu terbuka, dan seorang pria berkepala anjing masuk. Dia membungkuk dan berkata, "Tuanku." Dia melirik pelayan berkepala anjing itu dan berkata, "Minta Tuan Bannas untuk datang." "Ya, segera." Seorang pria berkepala anjing masuk dan membungkuk. "Tuan Heiming, bagaimana penyelidikan terhadap para jenius manusia?" "Tuan Heiming, saya hampir selesai dengan penyelidikannya. Coba saya lihat." Bannas mengeluarkan perangkat hitam dan menyerahkannya ke neter hitam. Neter hitam menyalakan perangkat itu dan memproyeksikannya di layar. Satu persatu, orang-orang dengan foto melayang lewat. Segera, matanya tertuju pada halaman informasi. Di atasnya ada foto Lu Yuan dan beberapa informasi umum tentangnya, termasuk peringkatnya dalam daftar kekuatan tempur dan kontribusinya pada pegunungan yang tak berujung. Kurang dari setahun setelah terbangun. Apakah kekuatannya sudah mencapai level seperti itu? Bajingan ini pasti memiliki kesempatan besar. Orang menjijikkan ini, meskipun informasinya hanya di permukaan, itu masih terperinci. Hei Ming melihat informasi Lu Yuan dan matanya berkedip. Dia sedikit kedinginan. Kurang dari setahun setelah terbangun. Apakah kekuatannya sudah mencapai level seperti itu? Bajingan ini pasti memiliki kesempatan besar. Orang menjijikkan ini. Dia belum mengikuti tes kekuatan tempur selama 3 bulan, yang berarti kekuatannya telah meningkat pesat dalam 3 bulan. Melihat ekspresi dingin dan jelek Hei Ming, Bannas bingung. "Tuan Hei Ming, apakah ada masalah dengan manusia ini?" Hei Ming kembali sadar dan menoleh ke Bannas. Informasi tentang manusia ini tidak lengkap. Kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan pertempuran tertinggi dengan Gen Raja. Apa? Mendengar ini, mata Bannas membelalak kaget. Sebagai pengumpul data, Bannas tentu saja mengetahui informasi semua orang. Dia tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Hei Ming. "Tuan Hei Ming, kultivasinya baru pada tahap ketiga. Bisakah dia benar-benar melakukan ini? Dia bisa bertarung melawan Raja Gen. Apakah kamu meragukanku?" Neter hitam menatap Bannas dengan dingin. "Aku tidak berani." Bannas terkejut dan segera menundukkan kepalanya. Hei Ming menatap foto Lu Yuan dengan ekspresi dingin. Dia sangat kuat meskipun dia baru terbangun kurang dari setahun. Potensinya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki kualifikasi untuk masuk ke The Prodigy Ranking. Jika manusia ini sudah sekuat itu, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kehidupan kobold kita di masa depan. Kita harus lebih memperhatikan manusia ini. Bannas berpikir sejenak dan berkata, "Tuanku, selama Anda dapat menawarkan harga, kita dapat meminta seseorang di The Prodigy Ranking untuk membantu. Ini sejalan dengan aturan yang tidak terucapkan." Ini salah satu cara. Hei Ming merenung sejenak, lalu menatap Bannas dan berkata, "Anda bisa turun terlebih dahulu dan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan manusia ini." Rencana penangkapan ikan untuk peringkat ketiga dibatalkan. Lalu bagaimana dengan peringkat keempat? Peringkat keempat, jika manusia ini berani datang, apakah Anda pikir kita akan takut padanya? Hei Ming mencibir. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya, memperlihatkan senyum jahat. Karena Kekaisaran Maple Merah masih memiliki seorang jenius yang tersembunyi,
kemungkinan besar tidak ada jenius lain. Mari kita kirim seseorang untuk menguji kartu tersembunyi mereka. Karena kau ingin menendang kita keluar dari tanah asal, maka biarkan kompetisi para jenius dimulai lebih awal. Ya, Banas pergi. Di dalam ruangan, Neter Hitam merenung sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan komunikatornya dan menelepon. Segera, sebuah gambar virtual muncul di komunikator. Itu adalah seorang pria berkepala anjing dengan tubuh yang kuat. Ayah, Hei Ming berbicara dan memberitahu pria berkepala anjing itu tentang informasi Lu Yuan. Kota Maple Merah. Ada panggung yang terbuat dari batu. Sebuah pertarungan sedang berlangsung di atas ring. Di satu sisi ada seorang pria berkepala anjing dengan bulu hitam dan putih. Dia memegang dua pedang panjang di tangannya dan tubuhnya sangat lincah. Ada cahaya pedang yang sangat tajam menyala di pedang panjang itu. Lawan pria berkepala anjing itu adalah seorang manusia muda. Pemuda manusia ini memegang tombak panjang di tangannya. Ekspresinya serius, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya kemasan. Di sekitar kedua pria berkepala anjing itu, ada banyak prajurit genetik manusia yang sedang menonton. Ada yang kuat dan lemah, tua dan muda. Semua orang menonton pertandingan dengan gugup. Di sisi lain pria berkepala anjing itu, ada 3 pria berkepala anjing lainnya. Salah satu pria berkepala anjing berbulu merah itu tampak sangat muda. Dia melirik manusia di sekitarnya dengan kesombongan dan penghinaan di matanya. Di samping pria berkepala anjing ini ada 2 pria berkepala anjing yang lebih tua. Kedua orang berkepala anjing itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan senyum di wajah mereka. Aura mereka tak terduga dan sangat menakutkan. Salah satu kobold tua berbulu putih terkekeh dan berkata, "Pop akan menang." Pria berkepala anjing berbulu coklat lainnya terkekeh. Ini sesuai harapan. Meskipun Pop hanya seorang jenderal tempur, dia masih memiliki gen raja. Dia dapat menduduki peringkat 3 teratas dari jenderal tempur muda suku tulang darah kita. Manusia ini jelas hanya memiliki gen penguasa yang terukir di atasnya, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan Pop. Saat mereka berdua berbicara, senyum sinis muncul di mata Pop. Pada saat berikutnya, cahaya hijau menyala di matanya, dan embusan angin muncul di balik pedang panjangnya 344 Mortal Danger 2. Saat berikutnya, pedang panjangnya menghilang dari tempatnya dan langsung berubah menjadi 2 badai, menyapu ke arah pemuda manusia itu. Badai yang mengerikan itu berisi bilah-bilah pedang yang halus, dan udara mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga. Ekspresi manusia muda itu berubah, dan pupil matanya mengecil. Melihat Pop, yang menyeringai liar, wajahnya berubah jahat. Dia mengepalkan tombaknya dengan kedua tangan, dan dengan raungan yang ganas, cahaya kemasan mekar dari seluruh tubuhnya saat cahaya tombak melesat ke arah kedua badai itu. Boom! Dengan ledakan keras, kedua badai itu langsung menenggelamkan cahaya tombak dan melahap pemuda manusia itu. Badai itu langsung diwarnai merah. Semua prajurit genetik manusia yang menyaksikan pertempuran itu mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka saat mereka berseru kaget. Pada saat ini, tekanan spiritual yang kuat menekan ke bawah, dan badai itu menghilang seketika, memperlihatkan seorang pemuda manusia yang berlumuran darah. Pop, yang tertawa mengerikan, mengerutkan kening dan cemberut. Cek, membosankan, aku bahkan tidak bisa membunuh mereka. Seorang manusia dengan wajah tegas muncul di arena. Ia menatap dingin ke arah Pop, yang menyeringai mengerikan. Pop mengeluarkan erangan teredam dan melangkah mundur. Pada saat ini, pria berkepala anjing berbulu putih muncul di arena dan berdiri di hadapan pria manusia itu. Pria berkepala anjing itu tersenyum tenang di wajahnya. "Duken, apa, kau hanya seorang kaisar tempur? Apakah kau benar-benar ingin menyerang seorang junior? Sungguh memalukan." Duken melirik dingin ke arah pria berkepala anjing berbulu putih, dan ekspresi membunuh muncul di wajahnya saat ia berkata, "Baiklah, kalian." Ia melambaikan tangannya, dan 2 prajurit genetik manusia naik ke atas arena dan membawa pemuda itu turun. Pada saat yang sama, seorang prajurit genetik penyembuh sedang menyembuhkannya. Pria berkepala anjing berambut putih itu menatap pemuda yang pergi dan tidak menghentikannya. Ia tersenyum dan menyentuh janggutnya. "Apakah ini satu-satunya orang yang bisa kau bawa keluar di Maple?" Ia sedikit lebih lemah. "Bagaimana kau akan bersaing dengan kami untuk mendapatkan bintang Ice Vein? Mengapa Anda tidak memberikannya saja kepada kami sehingga generasi berikutnya tidak akan mati semua?" Wajah Duken berubah dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Anda tidak perlu khawatir tentang itu.
Khawatirkan saja diri Anda sendiri. Pria berkepala anjing berambut putih itu hanya tersenyum. Orang lain, tanyanya, orang-orang kita belum cukup. Ketika Pop mendengar ini, dia juga tersenyum dan menggema. Itu benar, yang tadi terlalu lemah. Itu sama sekali tidak memuaskan. Kekaisaran Maple, merah Anda hanya memiliki tempat ini. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan mengungkapkan senyum sinis. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Aku akan melawanmu. Duken berbalik dan melihat Si Tingsui, Lu Yuan, dan Rebecca berdiri di bawah arena. Orang yang baru saja berbicara adalah Si Tingsui. Pada saat ini, ekspresi Si Tingsui sedingin es saat dia diam-diam menatap pria berkepala anjing di arena. Mereka bertiga baru saja tiba ketika mereka mendengar prajurit kobold meremehkan Kekaisaran Maple Merah. Sebagai putri Kekaisaran, Kekaisaran Maple Merah seperti rumahnya, dan dia memiliki rasa memiliki yang lebih besar daripada warga Kekaisaran Maple Merah lainnya. Mendengar bahwa seseorang berani mencemarkan nama baik Kekaisaran Maple Merah, dia tentu saja tidak senang. Mata Duken berbinar, dia tentu saja tahu bahwa Si Tingsui sangat kuat. Awalnya, dia tidak tahu di mana menemukan ahli tahap 3 yang kuat untuk melawan Pop. Sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia tertawa, bukankah kalian ingin terus bertarung? Kalau begitu mari kita lanjutkan. Putri ke-9, aku akan menyerahkan sisanya padamu, kata mereka saat mereka meninggalkan arena. Ekspresi Si Tingsui sedingin es saat dia menganggukkan kepalanya dan memasuki ring. Di atas panggung, Pop mengamati Si Tingsui dan memperlihatkan senyum sinis. Dia telah membaca tentang Si Tingsui dalam informasi tentang kejeniusan manusia. Dia telah mendengar bahwa Si Tingsui sangat kuat, tetapi Pop sangat percaya diri. Jika mereka berbicara tentang kekuatan, maka dia pasti lebih kuat. Kalau begitu mari kita mulai. Biarkan aku melihat seberapa jauh lebih baik dirimu daripada manusia tadi. Si Tingsui tidak mengatakan apa-apa. Kabut es beredar di sekujur tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Pop menyadari keanehan kabut es ini dan tertawa terbahak-bahak. Menggunakan kabut es di hadapanku. Ada badai dahsyat yang beredar di sekitar pedangnya. Saat badai bersiul, semua kabut es tertiup menjauh dari tubuhnya. Ketika Si Tingsui melihat ini, dia sedikit mengernyit. Tombak es mengembun dan melancarkan serangan. Pop menghindari tombak es sambil mendekati Si Tingsui. Pertarungan dimulai. Di bawah, Rebecca melihat ke arena dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Ah Yuan, apakah Xiao Xue baik-baik saja?" Lu Yuan melihat pertarungan di atas ring dan tersenyum. "Tidak masalah, percaya saja padanya." Rebecca mengangguk. Bukan hanya mereka berdua, yang lain juga melihat ring dengan khawatir. Di arena, Si Tingsui memadatkan perisai kristal es di sekujur tubuhnya untuk menghalangi badai ki pedang. Pop semakin dekat dan dekat dengan Si Tingsui. Namun, kabut es di sekitarnya beredar. Meskipun Pop dapat menggunakan badai untuk membubarkan kabut es, kecepatannya tetap berkurang. Selain kabut es yang semakin pekat, penglihatan Pop pun menjadi sedikit kabur, dan persepsinya pun melemah. Pop adalah seorang pejuang genetik tipe ofensif, jadi persepsinya tidak begitu kuat. Jika persepsinya melemah, akan semakin sulit baginya untuk menangkap Si Tingsui. Di dalam kabut es, persepsi Si Tingsui sama sekali tidak melemah. Bahkan tanpa menggunakan matanya, dia dapat dengan mudah merasakan lokasi Pop dan menembakkan tombak es ke arahnya. Pop hanya dapat menangkis serangan Si Tingsui sedikit demi sedikit, lalu bergegas menuju posisi di mana tombak es Si Tingsui ditembakkan. Namun, Si Tingsui terus bergerak, dan Pop selalu meleset. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Manusia terkutuk, jika kau memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Keluarlah. Lu Yuan tidak dapat menahan tawa. Rebecca menatap Lu Yuan dengan bingung. "Ah Yuan, apa yang kau tertawakan?" Persepsi mereka berdua lebih kuat daripada Pop, jadi mereka secara alami dapat merasakan situasi di dalam kabut es. Rebecca tidak tahu apa yang ditertawakan Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Lihatlah ekspresi bingung dan jengkel pria berkepala anjing itu. Bukankah dia terlihat seperti anjing yang diseret-seret?" Rebecca tertegun sejenak, lalu tidak bisa menahan tawa. "Puff, ah Yuan, kau sangat jahat." Bukan hanya Rebecca, beberapa prajurit genetik yang lebih kuat dengan indera yang lebih kuat juga dapat merasakan situasi ini. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, Pop ini terlalu sombong,
dan dia telah mengalahkan beberapa pemuda berbakat yang telah naik ke atas ring. Banyak orang menahan dendam mereka. Sekarang setelah mereka melihat Pop dalam keadaan yang menyedihkan, mereka tentu saja mulai mengejeknya. Pada saat ini, Lu Yuan merasakan tatapan dingin. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit kobold berbulu merah menatapnya dengan mata dingin dan niat membunuh. Lu Yuan mengangkat alisnya dan menyeringai pada pria berkepala anjing itu. Di sisi lain, dua orang tua berkepala anjing juga melihat ke arah ring. Mereka tidak terlalu puas dengan penampilan Pop, dan mereka mengerutkan kening. Namun, perhatian mereka dengan cepat tertarik oleh Lu Yuan. Pria berkepala anjing berbulu putih itu melirik Lu Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah Lu Yuan yang disebutkan oleh Yang Mulia Neter Kegelapan, kan? Pria berkepala anjing berbulu coklat itu juga melirik Lu Yuan dan berkata, "Sulit dipercaya, apakah manusia ini benar-benar sekuat itu? Kudengar kecepatannya telah melampaui kecepatan suara. Dia hanya seorang jenderal pertempuran, kan?" Pria berkepala anjing berbulu putih itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Sejujurnya, aku juga tidak begitu percaya. Namun, Yang Mulia Neter Gelap yang mengatakannya. Yang Mulia Heiming tidak perlu berbohong kepada kita." Pria berkepala anjing berbulu coklat itu menatap pria berkepala anjing berbulu merah dan berkata sambil tersenyum. "Yang Mulia Fiba, mohon tunggu sebentar. Aku harus merepotkanmu untuk menguji kemampuan manusia itu." Fiba mengalihkan pandangannya dari Lu Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. "Heiming hanya berada di level ini. Dia benar-benar memberitahu ayah dan memintaku untuk mengambil tindakan. Aku akan menguji kekuatannya nanti." Kedua orang berkepala anjing itu tertawa. Meskipun Fiba juga seorang jenderal pertempuran, dia telah mencapai lingkaran besar panggung jenderal. Dia terlahir sebagai penguasa, dan gen transenden pertamanya sudah menjadi penguasa. Yang kedua juga seorang penguasa, tetapi gen ketiga dan keempatnya sudah menjadi raja. Dia memiliki 2 gen raja dan 2 gen tuan. Dengan perlengkapan geno rajanya, dia jauh lebih kuat daripada Neter Hitam. Meskipun manusia bernama Lu Yuan mungkin sangat kuat, mereka tidak berpikir bahwa dia dapat menandingi Pangeran Fiba, 345 tak tahan pukulan 1. Saat mereka berbincang, keseimbangan pertarungan di atas ring sudah mulai goyah. Sejujurnya, kemampuan Pop tidaklah lemah. Sebagai seorang prajurit tipe penyerang, Si Tingsui akan berada dalam bahaya tertentu jika Pop dibiarkan mendekatinya. Sayangnya, Pop bahkan tidak bisa mendekati Si Tingsui. Selain itu, seiring berjalannya waktu, meskipun ia mampu menghilangkan kabut es, udara dingin yang mengerikan itu tetap saja perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Pop juga bisa merasakan tubuhnya turun, dan napasnya membawa serta jejak kabut es. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Ia meraung dan semua kekuatan roh di tubuhnya melonjak. Badai dahsyat berputar di sekitar kedua pedangnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak mempertaruhkan nyawanya sekarang, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Ia menggunakan aura pedang The Tempest tanpa mempedulikan hal lain. Badai dahsyat itu, untuk sementara waktu menerbangkan kabut es, dan Pop akhirnya melihat posisi Si Tingsui. Matanya merah saat dia meraung dan menyerang Si Tingsui. Namun, Si Tingsui tidak berekspresi saat dia melambaikan tongkatnya. Di depannya, es yang tajam mengembun. Ada ratusan dari mereka, mengambang di udara seperti bintang yang terbuat dari kristal es, bersinar di bawah matahari. Si Tingsui melambaikan tongkatnya, dan es yang padat berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah Pop. Arus es membawa serta udara yang sangat dingin dan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan ekspresi Pop berubah drastis. Ada badai yang beredar di sekujur tubuhnya. Hembusan angin mengembun di permukaan tubuhnya, membentuk perisai yang menyelimuti tubuhnya. Es-es itu menembus perisai angin satu demi satu, padat dan tak berujung. Tidak butuh waktu lama bagi perisai angin untuk terkoyak, dan es yang tersisa terus melesat ke arah Pop. Ekspresi Pop sangat tidak sedap dipandang. Dia mengacungkan kedua pedangnya, ingin memblokir es-es itu. Ding ding ding, suara logam beradu terdengar, dan beberapa es berhasil dihalangi oleh kedua pedang itu. Masih ada beberapa es yang mengenai tubuh Pop, menembus baju besinya dan menusuk tubuhnya. Darah segar terus mengalir keluar dari tubuh Pop, mewarnai bulunya menjadi merah. Namun, kedua pedang Pop melindungi bagian vitalnya, dan meskipun ia menerima beberapa luka, luka-luka itu tidak fatal. Namun, hanya karena luka-lukanya tidak fatal bukan berarti ia baik-baik saja.
Udara dingin dari es menyerbu tubuh Pop, dan ia merasa seolah-olah tubuhnya akan membeku. Ia bahkan bisa merasakan kecepatan aliran darahnya melambat. Tidak lama lagi seluruh tubuhnya akan membeku. Pop terus mengembuskan udara dingin, dan matanya dipenuhi dengan kedengkian. Dengan raungan marah, dia memanfaatkan sisa energi yang dimilikinya dan menyerang Si Tingsue. Si Tingsue menatap Pop dengan dingin. Dengan lambaian tongkatnya, 3 tombak es terbentuk dan melesat ke arah Pop. Pupil mata Pop mengerut. Dia ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa kecepatannya telah sangat berkurang. Dia bahkan tidak bisa menghindar. Pada saat ini, pria berkepala anjing berbulu putih muncul di depan Pop. 3 tombak es berhenti di depan pria berkepala anjing berbulu putih itu, lalu meleleh menjadi air dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Duken juga telah memasuki arena. Dia berdiri di depan Si Tingsue dan menatap pria berkepala anjing berbulu putih itu dengan acuh tak acuh. Orang berkepala anjing berbulu putih itu menatap Duken dan kemudian menatap Si Tingsue. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kami, orang-orang berkepala anjing, kalah dalam ronde ini." Tangannya menekan tubuh Pop yang membeku, dan udara dingin dari tubuh Pop dengan cepat menyebar, berubah menjadi uap air yang menguap. Tubuh Pop kemudian mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Ekspresi Pop jelek. Dia menatap Si Tingsue dengan dingin dan berkata, "Aku akan mengingat ini. Aku harap kamu tidak bertemu denganku di bintang Ice Vein." Dia berbalik dan berjalan menyusuri ring. Duken mencibir dan menatap pria berkepala anjing berbulu putih itu. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Pria berkepala anjing berbulu putih itu tersenyum. "Tentu saja, kebetulan saja Pangeran Fiba dari suku tulang darah kita juga ingin meminta nasihatmu." Begitu dia selesai berbicara, api muncul di samping pria berkepala anjing berbulu putih itu. Saat berikutnya, Fiba keluar dari api itu. Dia menatap Si Tingsue dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan provokasi. Si Tingsue sedikit mengernyit saat dia melihat ginseng itu. Di daftar perburuan, ada nama Fiba. Si Tingsue secara alami tahu bahwa orang ini tidak lemah. Dia dianggap sebagai jenius tingkat prajurit terkuat di antara orang-orang berkepala anjing. Bahkan dia tidak 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Lu Yuan memasuki ring. Dia menatap Si Tingsue dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti telah menghabiskan banyak energi, kan? Aku akan melakukannya." Si Tingsue menatap Lu Yuan dan kemudian mengangguk sedikit. "Ya, Duken telah menghadiri makan malam hari panen sebelumnya dan secara alami telah melihat Lu Yuan sebelumnya. Dia juga tahu tentang potensi Lu Yuan dan koneksi tingkat mumi gula-gulanya." Dia memberi Lu Yuan senyuman ramah. "Kalau begitu, Lu Yuan, pergilah." Si Tingsue berbalik dan meninggalkan arena, berjalan ke sisi Rebecca. "Xiao Xue, kamu baik-baik saja?" Rebecca menatap Si Tingsue. "Tidak." Si Tingsue menggelengkan kepalanya. "Hanya saja aku sudah mengonsumsi terlalu banyak." Rebecca menghela napas lega. Dia melihat cincin itu dan berkata dengan marah, "Orang-orang berkepala anjing ini sudah keterlaluan. Mereka benar-benar berani mendirikan arena di luar gerbang kota Kekaisaran Maple Merah kita. Ini hanyalah tamparan di wajah Kekaisaran Maple Merah kita. Ah Yuan pasti akan memberi mereka pelajaran yang bagus." Si Tingsue menatap Rebecca dan melihat bahwa dia penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak khawatir apakah Lu Yuan akan menang. Dia mengangguk setuju. Dia sama seperti Rebecca. Setelah melihat kemampuan Lu Yuan, dia sangat percaya diri padanya. Di sisi lain, banyak penonton di samping mengungkapkan ekspresi khawatir 346 tak tahan pukulan 2. Pria berambut merah itu terlihat sangat kuat. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam ring? Dia benar-benar bisa keluar dari kobaran api. Sepertinya itu adalah keterampilan bertarung yang sangat kuat. Apakah Tuan Muda Lu Yuan baik-baik saja? Aku percaya pada Tuan Muda Lu Yuan. Tidak bisakah penampilannya selama ini membuktikannya? Aku juga percaya padanya. Bahkan Putri ke-9 percaya pada Tuan Muda Lu Yuan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. "Ah, Yuan, bunuh anjing berbulu merah itu. Kamu benar-benar berani mendirikan ring tantangan di depan gerbang kota Kekaisaran Maple Merah kita. Bunuh dia." Lu Yuan, yang berada di dalam ring, mendengarnya. Dia melihat ke arah suara itu dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia melihat Grot melambai ke arah Lu Yuan. Di samping Grot ada Ding Wen, Yang Qiu, dan yang lainnya. Sebagai penjaga,
mereka akan memasuki tanah asal saat mereka tidak bertugas. Jelas, mereka telah mendengar berita itu dan datang untuk melihatnya. Lu Yuan tidak dapat menahan tawa. Tentu saja, Fiba dan kobold lainnya juga mendengar suara Grodd. Beberapa kobold menoleh untuk melihat Grodd dengan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Energi spiritual melonjak. Namun, begitu energi spiritual mereka melonjak, mereka merasakan beberapa aura kuat mengunci mereka. Mereka adalah para ahli dari kota Red Maple yang memperhatikan tempat ini. Dengan para ahli ini di sekitar, jelas bahwa mereka tidak dapat membunuh Grodd di wilayahnya. Menyiapkan arena di luar kota Red Maple sudah cukup untuk menamparkan wajah mereka. Pria berkepala anjing berbulu putih dan yang lainnya semua menarik napas dalam-dalam dan menenangkan niat membunuh di hati mereka. Senyum di wajah pria berkepala anjing berbulu putih menghilang. Dia menatap Duken yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai." Tubuhnya menghilang dari arena dan kembali ke posisi Lu Yuan. Duken menatap pria berkepala anjing berbulu putih dan mencibir. Dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Lu Yuan. "Lu Yuan, jika ada kesempatan untuk membunuh anjing ini, jangan menahan diri. Kami akan bertanggung jawab atas apapun." Sudut mulut Lu Yuan melengkung, memperlihatkan senyuman. Dia mengirimkan transmisi suara kembali. "Aku tahu, mereka semua meninggalkan arena. Hanya Lu Yuan dan Fiba yang tersisa di arena." Lu Yuan menatap Fiba yang berwajah dingin dan tersenyum. "Temanku ingin aku menidurimu sampai mati. Mengapa kamu tidak berdiri di sana dengan patuh dan tidak bergerak? Jika tidak, aku akan berada dalam posisi yang sulit." Fiba menyeringai, dan api melonjak di sekujur tubuhnya saat dia berkata, "Aku mendengar dari Hei Ming bahwa kamu cukup kuat. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku." Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum. Bukankah Hei Ming si pria berkepala anjing yang menggunakan kristal pelarian? Setelah mendengar kata-kata orang itu, pria berkepala anjing itu masih berani datang. Bukankah dia sedikit terlalu percaya diri? Matanya berkilat tajam. Saat berikutnya, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berdiri. Seluruh arena berguncang, dan sebuah lubang besar muncul di tanah, dengan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Tubuh Lu Yuan muncul di depan Fiba dengan gelombang udara yang mengerikan. Pedang beratnya menebas dengan gumpalan cahaya hitam. Sedikit keterkejutan melintas di mata Fiba. Api beredar di sekujur tubuhnya dan menelannya. Pedang berat Lu Yuan memotong api, membawa serta jejak darah. Di sisi lain arena, bola api muncul, dan mayat tanpa kepala terhuyung keluar dari api. Boom! Baru pada saat itulah suara langkah kaki Lu Yuan yang menghancurkan arena terdengar. Setelah mengetahui bahwa Fiba adalah jenius terkuat di antara para jenderal pertempuran kobold, Lu Yuan telah memutuskan untuk membunuhnya. Selama dia terbunuh, dia tidak akan bisa memasuki tanah sumber asal lagi setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Bahkan jika kompetisi dimulai dalam waktu 1 bulan, dia hanya akan memasuki tanah asal 3 kali lebih sedikit. Setiap kali, dia akan memiliki waktu 48 hari, yang totalnya 144 hari. Bagi para jenius, 144 hari akan menjadi peningkatan yang signifikan. Dengan cara ini, kemampuan si Ting Sui bahkan mungkin melampauinya saat itu. Mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Semua ini demi memenangkan kompetisi. Tentu saja, ada alasan lain. Nama orang ini di daftar pembunuhan setara dengan 700.000 kredit. 700.000 kredit terlalu menggoda. Lu Yuan sedikit serakah. Demi membunuh Fiba, bisa dibilang Lu Yuan sudah menggunakan semua kartu trufnya, kecuali teleportasi spasial, badai sanguin, Dark Harvest, dan lencana prajurit, hanya untuk memastikan bahwa dirinya akan terbunuh dalam satu serangan. Jelas, efeknya tidak buruk. Lu Yuan membunuh Fiba dengan satu serangan dan suasana langsung menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak, dan mereka sedikit tercengang. Mereka belum pulih dari keterkejutan. Bahkan kedua pria berkepala anjing yang merupakan kaisar tempur itu tercengang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka waspada pada saat pertama, mereka masih memiliki kesempatan untuk memblokir serangan Lu Yuan. Namun, mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yuan bahkan lebih kuat dari apa yang digambarkan Hei Ming. Pada saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Melihat mayat Fiba di tanah, kedua murid ahli kobold itu mengerut. Mereka menatap Lu Yuan dengan niat membunuh. "Manusia, kau mencari kematian." Pria berkepala anjing berbulu coklat itu meraung marah,
dan tekanan roh yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, ginseng itu muncul di depan Lu Yuan dan menghalangi tekanan roh itu. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Ada apa, Depo? Kau ingin menyerang generasi muda? Apakah kau pikir ini kota tulang darahmu? Kemudian, sosok lain muncul di atas ring. Itu adalah pria berambut emas dengan tatapan tajam. Dia menatap kedua kobold itu dengan dingin dan tertawa. Kau ingin tinggal di sini? Dia kemudian berbalik ke Lu Yuan dan menyeringai 347. Tidak tahan pukulan 3. Nak, bagus sekali. Aku si Cheng Xin, bos pengawal Red Maple dan saudara kaisar. Bagaimana kalau kau bergabung denganku setelah lulus? Kudengar kau punya hubungan baik dengan Ting Sui kami. Aku bisa membantumu. Lu Yuan. Petik 2. Apa-apaan ini? Ini acara yang sangat serius, dan kau melakukan ini padaku. Lu Yuan sedikit bingung. Si Ting Sui, yang ada di bawah, juga mendengar ini. Seluruh tubuhnya membeku, lalu udara dingin merembes keluar dari tubuhnya. Rebecca, yang ada di sampingnya, gemetar dan mundur beberapa langkah. Napas pria berkepala anjing berwarna coklat itu berhenti, dan pria berkepala anjing putih lainnya membeku. Mereka berdua menatap Duken dan si Cheng Xin dengan ketakutan, lalu menatap Lu Yuan. Niat membunuh di mata mereka masih ada. Ditatap oleh dua kobold, Lu Yuan memasang wajah polos. Kenapa kalian berdua senior menatapku seperti itu? Pria berambut merah itu terlihat sangat kuat, jadi aku menggunakan semua kekuatanku. Siapa yang mengira dia akan begitu lemah? Kau, kedua orang berkepala anjing itu menahan napas lagi. Mereka begitu marah hingga darah mereka mendidih. Hahaha, bagus. Memang salahnya bahwa anjing itu tidak dapat menerima pukulan. Bagaimana dia bisa menyalahkan anak Lu untuk ini? Kalian orang-orang berkepala anjing harus meminta maaf. Duken dan si Cheng Xin sama-sama tercengang. Kemudian, si Cheng Xin tertawa. Hahaha, bagus. Memang salahnya bahwa anjing itu tidak dapat menerima pukulan. Bagaimana dia bisa menyalahkan Lu Zhou untuk ini? Kalian orang-orang berkepala anjing harus meminta maaf. Kalau tidak, kalian bisa tinggal. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia melihat kedua kaisar pertempuran kobold dan Pop, yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pop belum bereaksi. Seseorang sekuat Fiba benar-benar terbunuh oleh satu serangan pedang. Mendengar kata-kata si Cheng Xin, wajah kedua kaisar pertempuran kobold itu menjadi gelap. Mereka menatap si Cheng Xin dan berkata, Si Cheng Xin, jangan bilang kau ingin bertarung dengan kami. Si Cheng Xin mencibir, datang dan bertarunglah. Ini adalah kota Maple merah kami. Karena kau datang untuk membuat masalah, maka bersiaplah untuk mematahkan tulang anjingmu. Begitu dia mengatakan itu, kedua kaisar pertempuran kobold segera merasakan beberapa aura mengunci mereka. Selain keduanya di arena, ada beberapa lagi di kota Maple merah. Wajah mereka menjadi jelek. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak takut. Mereka masih bisa berlari jika mereka mau. Namun, mereka masih membawa Pop bersama mereka. Meskipun kaisar pertempuran kota Maple merah tidak akan menyerang Pop, dengan kehadiran manusia bernama Lu Yuan, Pop tidak akan bisa hidup lebih lama dari Fiba. Fiba sudah mati, dan jika Pop juga mati di sini, kerugian mereka akan terlalu besar, dan mereka akan kehilangan banyak muka. Mereka berdua saling memandang dan kemudian mengeluarkan kartu bank origin. Si Cheng Xin menangkapnya dan membukanya. 1 juta kristal roh kelas 5. Nyaris saja, enyahlah. Dia menyeringai. Menatap si Cheng Xin dengan dingin, Depo berkata, seorang jenderal pertempuran hanyalah seorang jenderal pertempuran. Jangan terlalu bangga. Hah, apa yang baru saja kau katakan? Kau tidak ingin pergi. Si Cheng Xin menyeringai. Ekspresi Depo dan Steve berubah, dan mereka menggendong Pop dan pergi. Melihat mereka bertiga pergi, si Cheng Xin mencibir. Kemudian, dia menyerahkan kartu bank itu kepada Lu Yuan dan menepuk bahunya sambil tersenyum. Nak, lumayan. Jika bukan karenamu, kita mungkin kehilangan muka hari ini. Lu Yuan mengambil kartu bank itu dengan linglung dan berkata sambil tersenyum. Ini yang harus aku lakukan. Dia sedikit bingung. Membunuh seekor kobold di arena telah memberinya 700.000 kredit akademik dan 1 juta kristal roh level 5. Apakah ada hal baik seperti itu? Lu Yuan berharap hal semacam ini akan lebih sering terjadi di masa depan. Dia tidak akan menganggapnya terlalu berlebihan 348 cahaya yang mempesona.
kejutan Li Qinghe 1. Setelah para kobold pergi, para prajurit genetik yang menyaksikan pertarungan juga pergi satu demi satu. Lu Yuan, Si Tingsui, dan Rebecca mengikuti si Chengxin dan Duken ke kota dan tiba di kediaman Red Maple. Si Tingsui memberitahu si Chengxin tentang penyergapan terhadap Zhou Er. Baik si Chengxin maupun Duken tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepertinya para pria berkepala anjing itu punya ide yang sama dengan kita. Mereka juga ingin memanfaatkan fakta bahwa kompetisi belum dimulai sehingga para jenius kita punya lebih sedikit waktu untuk berkultivasi di tanah sumber asal. Duken berkata dengan acuh tak acuh. Si Chengxin berkata, itu sesuai dengan harapanku. Selama generasi sebelumnya tidak ikut serta, lebih baik semua orang ikut berkompetisi. Para jenius kekaisaran Red Maple kita tidak akan kalah dari para kobold. Duken tidak membantah, yang bisa dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Bagi mereka, pertempuran untuk bintang urat es sudah dimulai. Namun, itu masih kompetisi di tanah asal. Si Chengxin menatap Lu Yuan dan menyeringai. Sedangkan untukmu, Ayuan, kau tidak bisa keluar lagi. Kenapa? Lu Yuan tertegun. Duken tersenyum dan menjelaskan, dengan kekuatan yang kau tunjukkan, anjing-anjing itu pasti akan melihatmu sebagai duri di mata mereka. Selama kau keluar, mereka pasti akan menyewa pembunuh untuk membunuhmu. Selama kau mati di tanah asal, itu akan sangat memengaruhi kultivasimu. Ketika saat itu tiba, itu tentu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Apa? Lu Yuan sedikit mengernyit. Mereka akan menyewa pembunuh untuk membunuhku. Kurasa orang-orang berkepala anjing itu mungkin mengundang seorang jenius di peringkat The Prodigy untuk berurusan denganmu. Meskipun harga meminta seorang jenius di peringkat The Prodigy untuk membantu agak tinggi, selama kau mati, harganya masih sepadan. Mata Lu Yuan berbinar dan dia mengangguk sedikit. Aku mengerti. Dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi, jadi dia bisa melarikan diri meskipun itu berbahaya. Namun, belum tentu benar bahwa tidak ada jenius di daftar The Prodigy yang memiliki kemampuan spasial. Jika dia bertemu dengan seorang jenius surgawi dengan kemampuan spasial, dia akan berada dalam masalah. Mereka yang berada di seluruh peringkat Prodigy semuanya adalah petarung yang unggul. Dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa bertarung dengan Battle King. Lu Yuan merasa lebih baik tidak mengambil risiko. Namun, berbicara tentang peringkat The Prodigy, Lu Yuan memikirkan manfaatnya di daftar. Misalnya, peringkat pertama di peringkat keseluruhan dapat menikmati 80% dari semua pengeluaran di kota Awan Putih, yang merupakan kota di tanah asal. Ruang gravitasi di pusat seni bela diri bebas digunakan, dan rumah lelang tidak mengenakan biaya perantara apapun. Hak istimewa ini sudah sangat kuat. Sebelumnya, Lu Yuan telah melelang barang seharga 170 juta kristal roh kelas 5. Biaya perantara saja telah menghabiskan hampir 20 juta kristal roh kelas 5. Itu hampir 20 juta kristal roh kelas 5. Ini sudah merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Banyak raja pertempuran yang lebih lemah mungkin bahkan tidak memiliki kekayaan sebanyak ini. Dia masih memiliki banyak hal baik di relik mekanis L. Jika dia melelangnya, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar kristal roh peringkat 5. Jika demikian halnya, dia harus membayar 100 juta kristal roh kelas 5 untuk komisi tersebut. Siapa yang bisa menahan ini? Jika dia berada di gulungan The Prodigy, maka dia tidak perlu membayar biaya perantara ini. Lu Yuan memikirkannya. Ketika dia menjadi lebih kuat dan berhasil mencapai level dewa pertempuran, dia dapat mempertimbangkan untuk naik ke peringkat. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai puncak peringkat keseluruhan. Ketika dia mendapatkan hak istimewa khusus, dia dapat melelang harta karun dan menghemat banyak uang. Untuk saat ini, dia tidak bisa lagi keluar dan membunuh para jenius untuk mendapatkan kredit akademik. Dia hanya bisa fokus pada kultivasi. Paling tidak, membunuh para jenius FIBA dan para pria berkepala anjing telah memberinya 800.000 hingga 900.000 kredit akademik, yang tidak buruk. Adapun Lu Yuan, meskipun mereka memiliki permintaan ini, si Chengxin dan Duken tidak mengizinkan si Tingsui dan Rebecca untuk tinggal di kota. Lagi pula, meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak akan menjadi sasaran khusus oleh orang-orang berkepala anjing, yang akan membayar harga yang sangat mahal untuk menyewa seorang jenius di peringkat jenius untuk membunuh mereka. Meski begitu, si Tingsui dan Rebecca tidak berniat keluar.
Ini karena mereka baru saja menyerap pil roh surgawi dan telah memperoleh cukup banyak. Jika mereka mati kali ini, mereka akan kehilangan semua pil roh surgawi mereka. Kehilangan itu terlalu besar untuk mereka tanggung. Mereka berdua, seperti Lu Yuan, berencana untuk tinggal di kota dan berkultivasi dengan damai. Setelah itu, si Chengxin mengundang Lu Yuan untuk bergabung dengan pasukan Maple-nya setelah lulus. Kali ini, Duken juga mengulurkan cabang zaitun kepada Lu Yuan. Duken adalah pejabat tinggi penjaga perbatasan tanah terlarang es dan Fire Reef. Dia ingin Lu Yuan bergabung dengan penjaga perbatasan. Mereka berdua hampir memperebutkannya, dan Lu Yuan merasa malu. Pada akhirnya, dia menolak semuanya dengan alasan bahwa dia masih di kelas 1 dan akan berbicara dengan mereka nanti. Setelah itu, Lu Yuan, Si Tingsui, dan Rebecca meninggalkan kediaman Maple Merah dan pergi ke pusat seni bela diri untuk berkultivasi. Di dalam ruang gravitasi, Lu Yuan terkejut menemukan bahwa dia tidak banyak berubah setelah menggunakan ramuan roh surga. Sekarang, dia menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa perubahan. Paling tidak, kecepatan asli Lu Yuan dalam menyerap kristal spiritual adalah 300 kristal spiritual level 5 per jam. Tapi sekarang, sudah mencapai 400 PERHOR. Peningkatan kecepatan sepertiga ini sudah tidak buruk. Dalam jangka panjang, waktu yang dia perlukan untuk menempa Gen Raja mungkin lebih cepat dari 10 hari hingga setengah bulan di dunia nyata. Butuh lebih dari sehari baginya untuk memburu Zoer dan kembali ke arena. Lu Yuan masih punya 46 hari untuk berkultivasi 349 cahaya yang mempesona, kejutan Li Qinghe 2. Dalam 46 hari ini, Lu Yuan telah menyerap 220.000 kristal roh level 5, tetapi peningkatan teleportasinya baru mencapai 14%. Berdasarkan konsumsi ini, dia perlu mengonsumsi sekitar 2 hingga 3 juta kristal roh level 5 untuk menyempurnakan teleportasi spasial. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah gen transenden tipe ruang. Lu Yuan sudah siap secara mental untuk ini, jadi dia tidak terkejut. Setelah meninggalkan tanah asal, Lu Yuan, Si Tingsui, dan Rebecca pergi ke menara misi untuk menyerahkan misi mereka. Tentu saja, misinya adalah membunuh si jenius kobold. Lu Yuan membunuh Fiba sendirian, jadi 700.000 kredit diberikan kepada Lu Yuan. 3 jenius kobold lainnya memiliki total 300.000 kredit akademik. Lu Yuan telah memberikan kontribusi paling banyak, jadi dia telah menerima 150.000 kredit akademik. Si Tingsui dan Rebecca juga telah menerima 150.000 kredit akademik untuk pencarian informasi dan sejenisnya. Lu Yuan menerima total 850.000 kredit. Selain kredit yang diperolehnya dari penjualan berbagai harta, ia sekarang memiliki 3,36 juta kredit. Dengan begitu banyak kredit akademik, Lu Yuan benar-benar dapat membeli gen transenden lainnya. Setelah mendengar tentang kredit akademik Lu Yuan, bahkan Si Tingsui terkejut. Ia menatap Lu Yuan dengan iri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Lu Yuan kembali ke asrama. Ia berencana untuk berpikir dengan hati-hati tentang gen transenden apa yang harus ia beli selanjutnya. Bagaimanapun, hanya ada 1 atau 2 gen transenden yang berharga di gudang sekolah. Jika ia tidak segera membelinya, mungkin ada orang lain yang juga membutuhkannya. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesalinya saat dibeli. Salah satu gen transenden Lu Yuan adalah tubuh roh giok putih. Itu adalah gen tipe pertahanan tipe amplifikasi yang terutama meningkatkan pertahanan seseorang. Yang lainnya adalah cahaya kehidupan, gen tipe penyembuhan yang dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan seseorang. Yang satu adalah kontrol mekanis. Ini harus dianggap sebagai gen kontrol elemen roh. Itu tidak berpengaruh pada bentuk kehidupan biasa, tetapi bagi bentuk kehidupan mekanis, itu setara dengan keajaiban. Terakhir, ada gen teleportasi ruang angkasa. Itu adalah gen transenden tipe ruang angkasa. Baik dalam pertempuran atau perjalanan, gen ini sangat berguna. Sebelum tingkat raja, Lu Yuan mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas. Namun, setelah gen transenden ini berevolusi ke tingkat raja, pengetahuan dalam warisan genetik menunjukkan jalur yang berbeda. Tubuh roh giok putih belum mencapai tingkat raja. Lu Yuan tidak tahu jalur apa yang diwakili oleh gen ini. Namun, cahaya kehidupan mewakili ranah alam dan kehidupan. Kontrol mekanis mewakili bidang teknologi mekanis, dan di masa depan, mungkin melibatkan jiwa.
Teleportasi spasial mewakili domain spasial. Selama dia terus berevolusi di masa depan, dia akan dapat memperoleh lebih banyak warisan dari gennya, dan kemampuannya di bidang ini juga akan menjadi semakin kuat. Lu Yuan sedikit penasaran tentang seberapa kuatnya jika direkam ke tingkat dewa. Jika melampaui tingkat dewa, mungkin akan lebih kuat lagi. Lu Yuan merasa bahwa untuk gen berikutnya yang ingin dia tulis, sebaiknya pilih gen yang berbeda dari bidang ini untuk menghindari pengulangan. Tentu saja, dia juga harus memastikan bahwa dia komprehensif dalam semua aspek dan tidak memiliki kekurangan yang jelas. Kecepatan, pertahanan, dan kekuatan Lu Yuan saat ini semuanya tidak lemah. Dalam hal pertempuran, dia masih membutuhkan keterampilan tempur peledak target tunggal dan keterampilan tempur ofensif kelompok. Lu Yuan sudah memiliki kemarahan angin dan guntur, teknik tempur peledak tunggal. Keterampilan tempur ini cukup bagus, dan berada di tingkat raja. Lu Yuan berencana untuk mengukirnya selanjutnya. Mengenai keterampilan tempur ofensif dengan area efek, Lu Yuan belum memiliki target yang jelas. Dengan ini, kekuatan tempur Lu Yuan hampir terbentuk, dan dia tidak memiliki kekurangan yang jelas. Dalam hal kekurangan, Lu Yuan merasa bahwa dia mungkin memerlukan keterampilan tempur yang dapat bertahan melawan jiwa. Ini untuk mencegah beberapa orang tua mengincar jiwa. Selain itu, Lu Yuan merasa bahwa dia memerlukan keterampilan tempur tipe kontrol. Itu akan bagus, entah itu untuk mengendalikan atau melemahkan lawan. Dia juga memerlukan rantai genetik kosong untuk teknik tempur tipe waktu. Efek keterampilan tempur tipe waktu bahkan lebih kuat daripada keterampilan tempur tipe ruang. Jika itu berevolusi hingga batasnya, Lu Yuan mungkin memiliki harapan untuk berenang di sungai waktu yang panjang di masa depan. Selain itu, Lu Yuan merasa bahwa dia dapat merekam teknik tempur yang dapat digunakan dalam semua aspek. Ketika dia menghadapi lawan yang kuat, itu dapat menyelamatkan hidupnya di saat kritis atau bahkan membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, Lu Yuan membuka situs web sekolah, bermaksud untuk melihat apa yang memenuhi persyaratannya. Yang di atas masih merupakan bayangan cermin segi 8. Gen Transcendent ini dapat menciptakan 8 cermin unik yang akan mengelilingi Anda dan lawan Anda setiap saat. Sebagai pengguna teknik pertarungan ini, Anda akan dapat memasuki dunia cermin dan berteleportasi di antara berbagai cermin. Semua serangan pengguna akan disalin oleh cermin lainnya. Ini setara dengan 8 kali serangan dan 8 kali kebahagiaan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah Gen Transcendent yang cukup kuat. Namun, Gen Transcendent ini membutuhkan 10 juta kredit akademik. Lu Yuan tidak mampu membelinya. Selain itu, meskipun Gen Transcendent ini kuat, kekuatan yang terlibat masih bertipe spasial. Meskipun Lu Yuan sangat tertarik dengan Gen Transcendent ini, dia sudah memiliki Gen Transcendent tipe ruang. Yang satu lagi, agak repetitif. Lu Yuan merasa bahwa jika dia dapat mengembangkan teleportasi spasial ke kekuatan tingkat dewa di masa depan, dia mungkin dapat menggunakan kekuatan spasial yang dia kendalikan dan mengembangkan keterampilan tempur seperti itu sendiri. Bagaimanapun, hanya ada 10 rantai genetik kosong. Lu Yuan ingin memilih beberapa jenis keterampilan tempur lainnya. Gen Transcendent kedua, langkah ruang instan, adalah gen yang agak mirip dengan teleportasi spasial. Itu juga gen tipe spasial, dan Lu Yuan juga tidak membutuhkannya. Tentu saja, dia juga tidak mampu membelinya. 350 cahaya yang mempesona, kejutan Li Qinghe 3. Lu Yuan menyaring persyaratan dan menetapkan harga Gen Transcendent yang ingin dibelinya hingga 3,3 juta. Dengan sangat cepat, sekumpulan Gen Transcendent muncul. Keterampilan tempur, cahaya yang mempesona. Keterampilan tempur, nafas beku. Keterampilan tempur, pusaran api es. Keterampilan tempur, murka petir surgawi. Pandangan Lu Yuan menyapu dan menemukan banyak gen yang cocok untuknya. Di antara semuanya, gen yang paling mahal adalah cahaya yang cemerlang. Itu adalah teknik tempur elemen cahaya yang langka. Teknik tempur ini dapat memurnikan efek kutukan negatif. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan kekuatan dasar pengguna dalam semua aspek. Itu bernilai 3 juta kredit akademik. Nafas beku juga cukup kuat. Sebagai teknik tempur elemen es, itu dapat terus-menerus melepaskan kabut es. Mengapa Lu Yuan merasa bahwa keterampilan tempur ini begitu familiar? Ini sepertinya keterampilan tempur Si Ting Sui. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Harus dikatakan bahwa efek dari skill tempur ini cukup bagus.
Pusaran api es adalah skill tempur ofensif AoE yang kuat. Api es adalah jenis api yang istimewa. Pusaran api ini memiliki dinginnya es dan efek membakar seperti api. Itu sangat aneh. Dengan menggunakan skill tempur ini, seseorang dapat menciptakan pusaran api es. Musuh di pusaran akan ditarik oleh pusaran tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Itu adalah kombinasi dari es dan api. Heavenly Thunder Sword juga merupakan skill tempur ofensif AoE yang kuat. Namun, Lu Yuan tidak mempertimbangkan skill tempur ini. Bagaimanapun, dia sudah memiliki amarah angin dan guntur. Lu Yuan mengarahkan pandangannya pada tiga yang pertama. Dia tidak memiliki atribut cahaya, es, atau api. Efek dari ketiga skill tempur ini tidak buruk bagi Lu Yuan. Cahaya yang menyilaukan dapat membersihkan tubuh seseorang dari efek negatif apapun dan meningkatkan semua atribut dasar seseorang. Atribut dasar Lu Yuan saat ini sudah dianggap sangat kuat. Saat dia terus mengembangkan gen transendennya, atribut dasarnya hanya akan semakin kuat. Kekuatan teknik tempur ini di tangannya jauh lebih kuat daripada di tangan prajurit. Genetik biasa, memurnikan efek negatif juga merupakan kemampuan yang cukup bagus. Bagaimanapun, beberapa prajurit genetik jahat akan menggunakan segala macam kutukan dan sejenisnya untuk mengganggu Anda. Dengan teknik tempur ini, masalah-masalah ini dapat dipecahkan. Selain itu adalah atribut cahaya yang langka. Frostbreath, Lu Yuan sangat penasaran dengan ekspresi Si Tingshui jika dia melihat Lu Yuan menggunakan teknik tempur yang sama dengannya. Lu Yuan pernah melihat Si Tingshui menggunakan efek kendali teknik tempur ini di arena sebelumnya. Efeknya cukup bagus, dan dia sedikit iri. Teknik tempur ketiga, pusaran api es, tidak hanya memiliki kemampuan serangan area of effect yang kuat yang dibutuhkan Lu Yuan, tetapi juga memiliki kemampuan kendali tertentu. Seperti murka angin dan guntur, teknik ini memiliki elemen es dan api. Lu Yuan merasa teknik ini cukup bagus. Sejujurnya, Lu Yuan cukup puas dengan ketiga gen transenden ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tetap memilih cahaya yang cemerlang. Bagaimanapun, kemampuan untuk memurnikan efek negatif memang cukup bagus. Selain itu, tingkat pertumbuhan atribut dasar terlalu tinggi di tangan Lu Yuan. Mengenai gen transenden lainnya, Lu Yuan merasa bahwa dia masih dapat menemukannya di masa mendatang. Namun, hanya ada satu yang tersedia. Jika dia tidak membelinya sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membelinya di masa mendatang. Setelah menghabiskan 3 juta kredit akademik, Lu Yuan akhirnya membeli gen transenden, cahaya yang cemerlang. Gen transenden ini adalah gen tingkat raja. Lu Yuan merasa bahwa membeli gen ini adalah transaksi yang bagus. Setelah 3 juta kredit habis, kredit Lu Yuan kembali menjadi 360.000. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia menghabiskan kreditnya seperti air. Pengiriman ekspres sekolah secepat biasanya. Tidak lama kemudian, gen transenden dikirimkan ke Lu Yuan. Setelah Lu Yuan menyimpan barang-barangnya, dia memulai kultivasi hariannya. Pada siang hari, dia akan pergi ke tempat Si Tingyu untuk mengolah tubuh baja. Kembali ke asrama pada malam hari. Terkadang, dia akan makan malam di asrama, dan terkadang, dia akan makan di tempat Si Tingyu. Berita tentang Lu Yuan yang membunuh pria berkepala anjing Fiba dengan satu serangan disebarkan oleh para penonton yang usil dan telah menyebar di sekolah. Si Tingfeng, Mark, dan Yang Ping semuanya bertanya kepada Lu Yuan apakah itu benar, menyesali bahwa kemampuan Lu Yuan telah meningkat terlalu cepat. Menurut Mark, jika Lu Yuan terus berkembang dengan kecepatan ini, dia mungkin akan menjadi kaisar pertempuran saat dia lulus. Mata Mark dipenuhi dengan kebencian saat dia mengatakan ini. Bagaimanapun, sudah dianggap baik jika mereka bisa menembus ke level dewa pertempuran setelah lulus. Pada akhirnya, penampilan Lu Yuan benar-benar keterlaluan. Kita semua dari asrama yang sama. Kamu sangat luar biasa sehingga sulit bagi kami untuk menanganimu. Bahkan Si Tingfeng memiliki ekspresi aneh di wajahnya, menunjukkan bahwa si Chengxin secara khusus mencarinya untuk membujuk Lu Yuan. Mendengar ini, wajah Lu Yuan menjadi gelap. Si Chengxin masih belum menyerah untuk menipunya agar bergabung dengan penjaga Maple. Itu konyol. Bukan hanya mereka. Li Qinghe juga menelepon. Hei, adik kecil Yuan, ku dengar kau membunuh jenius tingkat jenderal kobold terkuat, Fiba, dengan satu serangan. Suara Li Qinghe lesu seperti biasanya, tetapi Lu Yuan masih bisa mendengar keterkejutan di dalamnya.
Lu Yuan berbaring di tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Benar, orang itu tampak sedikit sombong. Aku benar-benar tidak tahan. Jika kita membunuhnya, dia tidak akan bisa kembali ke tanah asal untuk sementara waktu, kan? Li Qinghe tersenyum dan berkata, seorang jenderal tempur tingkat 3 yang telah mencapai tingkat kesempurnaannya akan membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk kembali ke tanah sumber asal jika dia mati. Dia mungkin membencimu sampai mati. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Itu bagus. 2 bulan waktu nyata di tanah asal setara dengan 270 hingga 280 hari kultivasi. Dapat dikatakan bahwa Fiba telah menderita kerugian besar.